Hi, baby boy. Sementara yang lain sibuk menonton produk lokal, kali ini aku memilih untuk menonton film Aquaman and the Lost Kingdom. Inilah review singkat setelah menonton film Aquaman yang kedua. Hai semua, terima kasih nih kepada teman-teman yang masih setia memantau channel ini dan menekan tombol subscribe. Kepada yang belum, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini. Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Mengenai plot cerita Aquaman and the Lost Kingdom, bergaris besar tentang misi Black Manta untuk membangkitkan Kordax, salah satu legenda Atlantis yang dikalahkan oleh saudaranya sendiri, King Atlan. Film ini mengambil setting beberapa tahun setelah peristiwa perebutan tahta di film Aquaman yang pertama. Arthur Curry yang masih kekanak-kanakan kesulitan membagikan kehidupannya sebagai dua sosok yang berbeda antara menjadi seorang ayah dan raja di Atlantis. Meskipun dia menyadari dia tidak siap untuk menjadi seorang raja, Arthur berupaya untuk menjadi sosok yang dekat dengan keluarga barunya yang memiliki seorang bayi yang bernama Arthur Junior dari istrinya Mera yang sangat menawan. Sedangkan ini si David Cain alias Black Manta yang masih menyimpan dendam pada Aquaman dalam ekspedisinya menemukan senjata Black Trident yang menuntutnya untuk membangkitkan salah satu legenda Atlantis yang terkubur di salah satu kerajaan Atlantis yang hilang di Antartika. Yang terungkap nih, akhirnya kerajaan yang hilang itulah yang disebut Necrus of the Lost Kingdom. Ya, jujur saja Lewo ya, aku sebenarnya nggak berekspektasi tinggi untuk melihat film Aquaman and the Lost Kingdom. Terlebih lagi, ya film DCU sebagaimana yang kita ketahui di tahun ini tidak booming di box office. Jangankan booming, masuk box office pun tidak juga, ya kan? Tapi ternyata Aquaman and the Lost Kingdom ini lumayan sangat bagus dan ada kemungkinan bisa masuk ke box office. Upgrade dari film pertamanya berasa lebih apik, storytellingnya lebih kompleks. James Wan sebagai sutradara sudah tepat untuk memposisikan porsi dari masing-masing setiap karakter. Terlebih lagi nih si Mera yang berambut merah yang diperankan oleh Amber Heard yang dikatakan begono begini di dunia Hollywood, sehingga sang sutradara bisa membuat penonton menjadi senang dan terpukau pada salah satu scene di film Aquaman and the Lost Kingdom. Sepanjang cerita di film ini, di mana adegannya menyajikan sekitar 70% di Atlantis yang diperlihatkan daripada di dunia permukaan, termasuk nih di dunia kerajaan yang hilang yaitu Necrus of the Lost Kingdom. King Kordax pun akhirnya diperkenalkan. Karakter Omarius yang diperankan oleh Patrick Wilson sudah insaf dan menjadi partnernya Aquaman yang lebih dieksplor. Visualisasi cerita yang oke mantap, CGI yang mirip dengan Avatar, ya scoringnya pun juga mantap lah, dan soundtrack yang epic terlebih pada saat penampilan sosok Black Manta yang terngiang dengan musiknya di film Aquaman yang pertama. Dimana juga segi aktingnya Yahya Abdul Mateen II juga sudah cocok untuk menjadi sosok villain yang bernama Black Manta. Body language dan pembawaannya yang kejam untuk membantai semua orang yang dicintai Aquaman sangat-sangat cocok untuk dia perankan. Sedangkan si Nicole Kidman sebagai Atlanta juga kembali dilibatkan, walaupun adegannya ya biasa-biasa saja. Termasuk Dolph Lundgren yang turut masuk ke dalam peran dalam film ini, ya biasa-biasa juga. Meskipun hampir semua pemain lama di film Aquaman pertama dilibatkan, hanya saja nih ada salah satu karakter yang tidak ditampilkan, yaitu Willem Dafoe sebagai Vulko tidak ditampilkan di dalam film ini. Jawabannya itu bisa kalian lihat di komik prequelnya. Vulko sedang dirawat akibat peristiwa yang terjadi di Atlantis saat melawan Charybdis, yang ceritanya itu bisa kalian lihat di channel ini. Cek aja. Meskipun demikian ya, menurut aku sendiri perannya si Patrick Wilson sebagai Omarius yang paling mencuri perhatian di sini karena karakter developmentnya sangat bagus, meskipun ya agak klise juga lah. Jason Momoa ya tetap seperti Jason Momoa, tapi ya ini si Jason Momoa dan Patrick Wilson terdevelopment sangat baik yang memerankan duo team up Aquaman dan Omarius yang sangat-sangat keren. Adegan humor keduanya pun tidak lebay dan tidak merusak suasana, ditambah lagi dengan momen mereka berdua di babak akhir yang sangat-sangat heartwarming. Benar-benar bikin sequel ini jadi film terbaik. Sedangkan nasib Arthur Junior ternyata sangat beda dari cerita komiknya.
Ya, silahkan saja kalian artikan sendirilah apa yang aku maksudkan. Sedangkan untuk pewarnaan di film ini, color grading yang tidak menyengat mata, apalagi kehidupan di lautan Atlantis yang beragam corak warna, sejuk mata untuk melihatnya. Seperti ini si Randall Park yang berperan sebagai Dr. Shin sangat takjub ketika dia melihat kepulauan Atlantis. Dari kostum, make up, variasi kendaraan kapal laut, makhluk-makhluk bawah laut yang beragam sangat indah untuk ditampilkan. Film yang berdurasi 2 jam 4 menit ini memiliki satu adegan tambahan yang tersedia setelah mid credit scene, dan adegan itu sepertinya penting untuk dilihat tapi hanya berakhir di situ saja. Itu pun ya hanya hiburan semata. Jangan terlalu berharap seriuslah untuk menikmati adegan tambahan di mid credit scene. Kenapa hanya ada satu kredit tambahan saja? Ya karena ini tidak ada lanjutan yang mengisyaratkan lanjutan film Aquaman yang ketiga. Terlebih lagi era DCEU sudah berakhir yang ditutup oleh film Aquaman and the Lost Kingdom. Menurut aku sendiri ya, film ini sangat bagus dari film yang kedua. Tapi walaupun bagus, aku hanya berani memberikan rating film ini sebesar 7,8 dari 10. Alasannya kenapa pula ya kan? Alasannya gini. Sajian di awal cerita sangat datar, hingga di pertengahan film baru mulai terlihat seru. Endingnya makin gregetan, tapi ujung-ujungnya main villain yang sebenarnya sangat mudah untuk dikalahkan. Tapi kalau bisa aku tambahkan sedikit, ada baiknya ada perlawanan yang dapat disajikan ketika main villain itu berhadapan dengan Aquaman dan Omarius dibantu oleh orang-orang Atlantis yang lainnya, sehingga tentu saja film ini sangat lebih paling ikonik yang akhirnya dapat dikalahkan. Begitu maksud aku. Ya, review ini cukup mewakilkan bagi teman-teman yang ingin menontonnya. Meskipun ada terlihat berbau spoiler yang tipis, tapi sebenarnya ya, aku ingin mengajak teman-teman sebagai fans DC untuk melihat yang sebenarnya di bioskop. Untuk di hari pertama ini di kotaku tercinta, kota Dumai, film ini terlihat ramai karena dikunjungi oleh beberapa orang-orang yang berada di musim libur sekolah. Hanya saja belum ada gedung bioskop dengan sajian IMAX di tempatku untuk menontonnya. Jadi bagi kalian yang masih menganggap film ini seperti film-film DCU sebelumnya, ternyata kalian salah. Tidak demikian loh. Bisa kalian saksikan sendirilah untuk datang ke bioskop. Di hari weekend sepertinya ramai pengunjung untuk menontonnya. Dan oleh karena DCU berawal dari film Superman Man of Steel dan berakhir di film Aquaman and the Lost Kingdom, yang artinya Aquaman ini lebih baik dari Superman. Tentu saja dengan alasannya adalah filmnya yang laris di pasaran dan yang paling terlaris selama era DCEU. Tulis komentar teman-teman mengenai pengalaman experience setelah menonton film Aquaman and the Lost Kingdom di kolom komentar. Berapa nih rating teman-teman setelah menonton film Aquaman and the Lost Kingdom? Terima kasih menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Yeah.